Pak Ketua dan Pak Deputi atas penjelasan dari tiga penanya ya terkait dengan peran IEG dan juga sangkaan pasal yang digunakan dalam perkara ini. Kami buka sesi ketiga, mungkin ini sesi terakhir kali ya. Oke, terakhir. Mas Jonathan satu. Tadi Mas ada lagi? Oke, satu saja ya. Silakan Mas Jonathan. Izin Pak Ketua, Pak Asep, Mas Budi, saya Jonathan dari Kumparan. Mau tanya terkait IEG ini. Dia kan tadi disebut melakukan pembiaran, terus mengetahui bahkan meminta uang dari hasil pemerasan itu. Itu kan tapi pemerasannya sudah berlangsung sejak 2019. Tapi si IEG ini masuk menjadi Wamenaker itu di 2024. Itu apakah sejak dia baru masuk Wamenaker dia langsung mengetahui dan langsung melakukan praktik ikut dalam pusaran praktik pemerasan itu apa tidak? Yang kedua terkait dengan satu motor tadi ada yang disita dari IEG, itu motor yang mana ya Pak? Itu tadi belum dijelaskan. Kemudian yang ketiga, apakah KPK juga akan menelusuri pengetahuan dari Menakernya sendiri terkait dugaan pemerasan ini? Atau akan dilakukan pemanggilan? Iya, kemudian juga yang terakhir terkait pemerasan ini kan sudah dari 2019, apakah menteri di era sebelumnya akan didalami juga keterlibatannya dalam praktik pemerasan ini? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jonathan. Pertanyaan terakhir berarti ini ya? Oke, silakan. Nah, ini pertanyaan penutup ini biasanya Pak, kalau Mas Rizky ini. Silakan Mas Rizky. Terima kasih Mas Budi, izin Pak Setio dan Pak Asep. Saya ingin bertanya tadi terkait pertanyaan tadi ya, sejauh mana sih aliran dana pemerasan dari K3 ini? Kan apa sama praktiknya kayak ada dari setoran dari pihak bawah ke dirjen dan nanti dirjen kepada staf sus dan staf sus kepada menteri. Apakah ada aliran dana seperti itu? Kemungkinan pada menteri saat ini Yasiri dan juga menteri sebelumnya yaitu Ida Fauzia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mendapat kabar salah satu perusahaan yang diperas itu adalah perusahaan dari Haji Rashid. Apakah itu benar? Pengen itu aja saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ya, jadi tadi Mas Jonathan terkait dengan peran IEG, barbuk yang diamankan, kemudian pendalaman ke pihak lain. Demikian juga Mas Rizky ya terkait dengan aliran dana dan juga perusahaan K3. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Mas Jubir. Dari Mas Jonathan dan Mas Rizky. Terkait dengan peran IEG, ini kan masuknya di 2024 ya Mas Jonathan. Nah, ini apa namanya dalam pandangan awam aja, kalau masuk langsung berhenti, berarti kan dia melaksanakan tugasnya. Nah, ini udah 2029, ketika masuk sampai dengan 2025 ini masih berjalan. Praktek pemerasan ini masih berjalan. Bahkan kami pada saat melakukan tangkap tangan itu, nah ini kan sedang berjalan. Artinya bahwa ya IEG itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua, mengetahui, membiarkan, bahkan menerima, meminta dan menerima gitu ya sesuatu. Ya 3 miliar dan juga motornya Ducati ya. Nanti mungkin bisa dilihat. Kemudian terkait dengan pengetahuan para pejabat lainnya nih, ini menjawab dengan Mas Rizky juga. Tentunya kita sedang dalami. Nah, termasuk juga tadi kata Mas Rizky, ini aliran dananya ke staf sus dan lainnya itu sedang kita dalami seperti apa gitu ya. Ini kan baru 1 hari ini nih, kita baru melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang kita amankan di malam Kamis kemarin. Kemudian kita tentu akan kembangkan itu.